Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas pokok bahasan dengan tema pasar. Di pokok bahasan kita pada pagi hari ini adalah pasar. Anak sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Sekian. Anak sekalian, mari kita mulai pokok bahasan kita tentang pasar. Pasar, anak sekalian, ada dua unsur penting yang harus dipenuhi dalam membentuk suatu pasar. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan, walau hanya contoh. Yang kedua, adanya penjual dan pembeli, walau tidak bertemu langsung. Ini adalah dua unsur penting untuk terbentuknya suatu pasar, anak sekalian. Kita lanjut, anak sekalian. Pengertian pasar. Pasar dalam arti sempit dapat diartikan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli. Itu pengertian pasar dalam arti sempit. Sedangkan pengertian pasar secara luas, pasar adalah sarana bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan jual beli, atau suatu proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Ini pengertian pasar dalam arti luas, anak sekalian. Kita lanjut, anak sekalian, ya. Fungsi pasar ada tiga. Ada fungsi distribusi, ada fungsi pembentuk harga, dan ada fungsi promosi. Fungsi distribusi itu lewat pasar konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkannya secara mudah dan cepat, atau memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Ini fungsi distribusi. Yang kedua, fungsi pembentuk harga. Lewat pasar dapat diwujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, fungsi promosi. Di pasar barang dipajang, dijual, sekaligus memperkenalkan barang hasil produksi kepada masyarakat. Ini fungsi promosi. Nah, sekalian, kita lanjutkan macam atau jenis pasar. Yang pertama atau A, menurut wujudnya pasar bagi dua. Ada pasar konkret dan ada pasar abstrak. Pasar konkret atau pasar nyata, atau pasar yang nyata untuk unsur-unsur pasarnya, seperti penjual pembeli, barang yang dijual belikan ada di situ. Itu contoh pasar konkret. Yang kedua, pasar abstrak. Pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar. Akan tapi transaksi dilaksanakan melalui telepon dan barang yang dijual belikan sudah diketahui oleh pembeli dengan pasti. Misalnya beli pizza lewat telepon, tinggal minta diantar. Ini contoh pasar menurut wujudnya. Ini teman sekalian, ya. Menurut jenis barang yang diperdagangkan, pasar dibagi dua. Ada pasar konsumsi, ada pasar barang produksi. Jadi pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Ini pembagian pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Kamu anak baca sendiri, anak ya. Lanjut, ya. Menurut luas jaringan distribusinya, pasar dibagi menjadi 4. Ada pasar setempat atau pasar lokal, ada pasar nasional, ada pasar regional, dan ada pasar internasional. Ini berdasarkan luas jaringan distribusinya. Ada 4, pasar lokal, pasar nasional, pasar regional, dan pasar internasional. Lanjut, ya.
Menurut waktu penyelenggaraannya, pasar dibagi 4 juga. Ada pasar harian, 2 pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Dan terakhir, menurut organisasi atau strukturnya, pasar dibagi jadi 2. Ada pasar persaingan sempurna dan ada pasar persaingan tidak sempurna. Yang persaingan sempurna, pasar di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang dijualnya homogen atau sejenis. Misalnya pasar ikan, sayuran, dan sebagainya. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna, pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dalam jumlah barang yang dijual belikan. Di pasar ini, penjual dan pembeli dapat mempengaruhi harga. Ini menurut organisasi atau strukturnya, pasar dibagi 2, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Kalian sampai sini aja pembagian pasar. Terakhir kalian tugas ya untuk latihan. Ada 5 soal esai yang harus kamu jawab. Ini 5 soalnya, kamu perhatikan, kamu jawab dengan baik, boleh lihat buku, boleh buka Google, yang penting dijawab, kemudian dibaca-baca. Kalau nanti keluar di PTS, yang akan berlangsung tanggal 8 Maret bulan depan, kamu bisa jawab dengan baik. Akhir kata Bapak ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.